Shalom Jemaat Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam siraman rohani. Seperti biasa kami dari Rohaniawan akan memberikan sebuah renungan untuk kita bisa bersama-sama mendapatkan bimbingan daripada Tuhan untuk kita bisa menghadapi segala sesuatunya. Secara manusia kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan memunculkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk bersama-sama merenungkan satu ayat firman Tuhan yang boleh kiranya ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya selalu sehat, kita semua dalam naungan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ini adalah ayat yang sederhana yang memberikan pesan kepada kita semuanya untuk kita bisa mengembalikan hidup kita bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Di sini dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan Allah. Jadi di sini diingatkan kembali untuk kita semuanya, demi kemurahan Allah, ya. Penulis surat Roma ini berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena tubuh kita ini adalah satu alat untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Atau mungkin tubuh kita ini adalah sesuatu yang bisa menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah cerminan dari Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau seumpama kita memiliki tubuh kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, maka Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang di dunia ini yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk kesombongan mereka, untuk kepentingan mereka, untuk hal-hal yang tidak bernilai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ada orang yang mungkin membentuk badannya sedemikian bagus, kekar ya, untuk sombong-sombongan. Lalu kemudian ada juga yang memperbaiki tubuhnya dengan operasi sana, operasi sini untuk kesombongan dan sebagainya. Nah, sedangkan di dalam pribadi orang yang ada di dalam Tuhan Yesus itu diharapkan supaya kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Tubuh kita kalau kita persembahkan kepada Tuhan, otomatis roh Allah yang ada di dalam diri kita itu akan menuntun hidup kita untuk kita selalu memikirkan apa yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Atau kita akan berpikir apakah tindakan kita itu memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, sebab orang yang ada di dalam Tuhan itu hidupnya selalu terikat dengan Allah yang ada di dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Jadi kalau kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bangga akan Yesus yang adalah penolong kita, bangga karena Yesus adalah Juru Selamat kita, maka kita juga akan berpikir, pola pikir kita tentang hidup kita sendiri juga secara otomatis akan langsung terikat dengan kerajaan sorga yang memuliakan Bapa di sorga. Tubuh kita ini memang milik kita, tetapi ketika Kristus sudah ada di dalam diri kita, kita harus mempersembahkan tubuh kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Dengan kita melakukan hal itu, kita melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya pada saat kita datang ke gereja, bukan hanya pada saat kita menaikkan pujian, bukan hanya pada saat kita kelihatannya rajin berdoa, rajin beribadah dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi ibadah yang sejati adalah mereka yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan dengan sadar melakukan itu dengan sukacita bagi nama Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau di luar sana banyak orang yang mempercantik dirinya, membuat dirinya lebih keren, lebih ganteng, cakep dengan penampilan yang lainnya, tetapi tidak memuliakan nama Tuhan, itu di sorga Bapa di sorga itu tidak akan memberikan
pujian terhadap orang tersebut. Orang di luar sana mungkin melakukan itu untuk kesenangan mereka, tetapi bagi kita, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, entah mungkin Bapak Ibu Saudara memiliki kekurangan seperti saya. Contohnya rambut saya berkurang. Saya nggak harus nambah rambut lagi supaya kelihatan dunia senang kepada saya. Nggak perlu. Walaupun kekurangan saya seperti ini dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapa di sorga akan memberikan bukan penghormatan, Bapa di sorga akan berkenan terhadap apa yang saya lakukan. Mungkin orang melihat kekurangan atau kelebihan saya dalam hal perut saya gede banget. Tetapi orang lain di luar sana berusaha membentuk badannya sedemikian rupa. Tapi kalau mereka tidak mempersembahkan bagi nama Tuhan, itu juga percuma. Tuhan tidak berkenan kepada orang tersebut. Tetapi walaupun kita dalam kondisi apapun, badan kita mungkin dibilang kurang sempurna, mungkin kurang keren dan sebagainya. Kalau kita kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, maka Bapa di surga berkenan dan akan memberikan berkat dan kasih-Nya kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau melakukan ibadah yang sejati dengan mempersembahkan hidup kita seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan, atau kita melakukan ibadah yang pura-pura hanya dengan rutinitas saja. Saya menganjurkan kepada kita semuanya untuk kita bersama-sama mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dan kita diperkenan oleh Tuhan. Semangat, apapun yang terjadi dengan tubuh kita, serahkan semua kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Sehat selalu buat kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Engkau adalah Bapa yang baik yang memberkati kami semuanya. Kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, berkati kami agar kami mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, sehat selalu di dalam nama Yesus. Diberkati usaha mereka, diberkati masa depan mereka, keluarga mereka, semuanya dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, berserah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.